kanan dulu, posisi pengencangan bawah, terus yang atasnya baru kita bisa buka ke kiri, kendorkan lepas ya. Kalau kita buka langsung yang atasnya itu akan lebih sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menangani tentang permasalahan sebuah sepeda motor yang mengalami kendala pada posisi di bawah jalan itu terasa berat pada supirnya, seakan-akan ngebanting ke kanan atau ke kiri. Ini biasanya terjadi karena pelor komstir itu sudah aus, jadi sudah tidak rata lagi, tidak halus lagi ketika melakukan manuver belok ke kanan atau belok ke kiri. Sebab itu marilah kita langsung saja kepada penanganannya. Oke, yang pertama-tama kita akan melepas untuk mur ya, untuk baut pengunci ya. Untuk mur penguncinya ada dua bagian, atas bawah. Yang atas itu untuk pengunci, yang bawah itu untuk penyetel. Kita buka dulu ya keduanya dengan menggunakan alat biasa. Putar ke arah kanan dulu, posisi pengencangan bawah, terus yang atasnya baru kita bisa buka ke kiri, kendorkan lepas ya. Kalau kita buka langsung yang atasnya itu akan lebih sulit. Oke teman, kita akan melepas komstir bagian dalamnya yang menempel pada rangka sepeda motor ini dengan menggunakan as shockbreaker bekas. Pukul hingga merata kanan dan kiri, jangan sampai miring ataupun tidak lurus, karena ini mengakibatkan akan berubah diameter daripada dudukannya. Kanan dan kiri kita pukul dari atas dan dari bawah. Lihat pergerakannya, apakah dia miring ataukah tidak. Tidak perlu kencang, yang penting rata. Ini dibuka ya, dilepas, dan di bagian bawahnya pula dibuka ya. Kita akan membuka di bagian ini ya guys. Ya, dengan menggunakan pegangan lagi ada. Oke teman-teman, kita bisa bagi saya antara komstir yang bagus dengan komstir yang sudah kena. Nah, ini adalah perbedaannya. Biasanya terjadi terlihat pada mangkuknya ya. Nah, ini mangkuk yang udah bekas. Terlihat di sini ada titik-titik ya, bekas pelor. Titik-titik banyak ya, titik-titiknya. Sementara yang bagus ini seperti ini yang baru nih. Ya, jadi
Ini perbedaan antara komstir yang baru dengan yang lama. Oke teman-teman, kita sekarang waktunya memasang mangkuk bagian bawah. Pasang dengan lurus dan rata, pukul secara perlahan, jangan sampai miring ya. Setelah mentok, kita dorong lagi menggunakan mangkuk yang bekasnya agar benar-benar duduk pada tempatnya, jangan sampai kurang pas. Pukul terus sampai terdengar suara berbeda, yaitu suara besi sama besi, jadi tidak ada kosong, tidak ada ruangan kosong. Oke, nah kita lepas yang tadi kita masukkan atau mangkuk bekasnya menggunakan bantuan Om Mimin, lalu pukul dari atas. Nah, oke, setelah terlepas kita pasang bagian atasnya. Pukul sama aja kayak seperti yang tadi, pukul dengan merata ya, jangan sampai miring ataupun tidak rata. Pukul dengan hati-hati, jangan sampai melukai bagian dalamnya. Sama seperti yang bagian bawah, kita juga akan menggunakan mangkuk bekasnya untuk mengepaskan pada dudukannya. Nah, bagian bekasnya kita pasang untuk lebih yakin bahwa mangkuk ini duduk pada dudukannya secara merata dan pas, sehingga pada penyetelan itu tidak memerlukan waktu yang lama. Teman-teman, kita akan memasang di bagian untuk bawahnya ya. Kita kasih sedikit gemuk di sini ya, sedikit set. Lalu kita pasang untuk bagian bawahnya ya, ini masih baru ya, set. Nah, pukul hati-hati ya, pelan-pelan, dengan menggunakan palu plastik. Oke teman, bisa kita lanjutkan ya untuk pemasangan bagian bawahnya ya. Konsep bagian bawah cukup kita pukul dengan menggunakan palu dan ini adalah palu. Kita bisa dorong dengan yang bekasnya ya. Karetnya ya di bawah aja, di bawah. Oke teman, kita pukul terus sampai benar-benar mentok cincin komstirnya ke dalam dudukannya. Pukul secara perlahan dan merata, jangan sampai dipaksa atau tingkat kekerasan atau ketukannya itu disamakan antara kanan dan kiri ya. Jangan sampai ada yang lebih keras di satu sisi. Setelah benar-benar pas, lalu kita akan mengangkatnya, cincin pendorong yang bekasnya atau komstir bekasnya. Di sini kita tidak membongkar untuk bagian spakbornya karena itu akan memakan waktu juga ya. Nah, kita gunakan stempet untuk melumasi di area mangkuknya. Yang nanti di sini adalah tempatnya pelor dan mangkuk itu bekerja. Nah, olesin saja untuk stempetnya itu jangan terlalu pelit ya, yang banyak saja supaya lebih awet agar tidak cepat kering. Begitu juga dengan bagian atasnya.
pasang secara perlahan dari bagian bawah. Sebenarnya ini pekerjaan bisa sendiri, dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan berdua. Nah, kita tahan menggunakan kaki di bagian bawah, dorong ke arah atas, lalu kita pasang mur penguncinya. Mur pertama yang kita pasang, kita kencangkan ke bagian kanan ya, menggunakan pahat sampai benar-benar mentok, sampai benar-benar keras. Nah, kita goyang-goyangkan seperti ini, bertujuannya untuk supaya mangkuk komstir itu ngepas pada dudukannya. Nah, setelah dirasa pas, kita tinggal menyetelnya saja. Setel sesuai dengan keinginan, mau seberapa berat setir itu bekerja. Nah, yang bagian mur bawah itu buat penyetel, sementara yang bagian atas itu untuk pengunci. Jadi setel setelah pas, lalu akan dikunci. Sebenarnya ini ada alat khusus untuk bongkar pasang bagian komstir, cuman karena keterbatasan, maka dengan alat seadanya ini hasilnya pun masih bisa maksimal, tidak mengurangi kualitas daripada hasil yang saya lakukan selama ini di bengkel. Oke, setelah dirasa pas, kita akan memasang bagian setirnya, setangnya ya. Pasang baut 14 pengunci lehernya. Kencangkan. Setelah dirasa lurus, kita kencangkan dengan menggunakan 2 kunci, satu untuk menahan, satu untuk memutar. Karena kampas rem depannya sudah tipis, maka kita akan menggantinya dengan yang baru. Untuk bagian kampas rem depan ini tidak perlu kita menggantikan yang orisinil, gantikan saja pakai yang lokal pun tidak masalah, kecuali jika kita melakukan pergantian spare part untuk bagian dalaman mesin. Sebenarnya pemasangan kampas rem depan ini sangatlah mudah. Kita hanya butuh untuk membersihkan bagian piston, lalu mendorongnya ke bagian dalam, lalu kita pasang saja kampas rem barunya atau dispet barunya. Dengan catatan, kaliper ini harus dalam keadaan bisa bergerak. Lalu kita akan memasukkan bagian rodanya dengan hati-hati ya, jangan sampai salah masuk di antara jepitan daripada dispet ini. Nah, inilah tandanya ketika kita menggoyang-goyangkan setir, dia ngebanting ke kanan dan kiri. Jadi setir itu ringan ketika kita lepas ke kanan dan ke kiri, lalu kita goyang-goyangkan, itu tidak koclak ya. Nih, Desud, masuk YouTube ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, Wahyu CRB gitu. Wahyu CRB, ingat. Mekanik handal. Iya. Salah satu bagian motor yang perlu dilakukan pengecekan secara rutin adalah komstir. Komponen ini berfungsi untuk sebagai stabilisator kemudi stang motor pada saat berkendara. Ciri-ciri komstir motor yang perlu segera diganti dan jika telat penggunaannya akan berakibatkan fatal, yaitu diantaranya adalah handling motor yang sangat tidak nyaman. Jika motor Anda tidak bisa atau tidak nyaman untuk dikendarai,
terutama dalam hal pergerakan stang kemudi, biasanya terjadi pada motor itu adalah oblak karena mur pengunci terlalu kendor dan kaku atau berat yang diakibatkan oleh mur pengunci yang terlalu kencang. Dan bila pelor kopstir yang sudah tidak bulat lagi atau mangkuk kopstir yang sudah terkikit. Jadi gini ya teman, soal kopstir. Jadi dia kalau misalkan di gini ya, posisi ringan ya, posisi ringan ngebanting. Nah, ngebantingnya enggak terlalu ringan, cuman seperti ini. Nah, kalau ditekan belakangnya lalu kita putar atau gerak-gerakan stangnya, pasti dia akan ngebanting ya. Ini adalah satu ya, yang pertama ini ngebanting dengan enteng. Tandanya yang bagus itu ketika kita goyangkan ke atas, ke depan, ke belakang, dia tidak koclak. Oke. Kemudian satunya lagi, yang ketiga, oke teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai tentang bagaimana caranya pergantian komstir sepeda motor pada 150 ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.